Yang poin satu tuh yang ini ya, yang data ini ya, kinerjanya turun ini ya. Nah, poin duanya itu ini ya, yang penelitian udah Ubaidillah et al. Bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian penelitian Nabilah Arya Ardian Fitri, pelatihan tidak berpengaruh ya. Jadi kontradiksi hasil ini dinyatakan dalam identifikasi masalah. Jadi ini poin yang kedua ya sebenarnya. Ini yang ini poin ketiga, yang ini poin keempat ya. Jadi semuanya itu ya. Jadi disarikan dalam identifikasi masalah ini ya. Ya. Penelitian dahulu menunjukkan prediktif hasil ya. Itu masalah. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama masalah juga ya. Jadi isinya tadi latar belakang itu empat hal ini ya. Udah cukup. Cuman ini kan nulis ringkasnya ya. Tapi kalau di apa namanya di tesis nanti diuraikan ya. Kemudian batasan masalah ya. Penelitian ini hanya melibatkan kru kapal yang bekerja di PT Nuanto Abu Dhabi, tidak termasuk staf yang di darat atau yang di kapal lain. Nah, setelah verifikasi masalah, batasan masalah. Nah, dalam rangka mengemukakan batasan masalah ini, ya, jangan sampai yang sudah ada di judul disampaikan di sini, ya. Coba kita lihat, ini ada di judul kan, ada PT Noantum Maritime Abu Dhabi, ya kan. Nah, di sini di pembatasannya kok itu gitu ya. Di batasan masalahnya kok itu ya. Ini sebenarnya nggak tepat ini ya. Di PT Noantum Maritime Abu Dhabi ini. Kenapa? Karena PT Noantum sudah ada di judul. Ya, tuh. Kenapa harus dibatasin di situ lagi? Uang ini sudah ada di judulnya. Kalau ada di judul pasti penglihatan kita di yang ada di judul itu ya. Ya begitu ya. Jadi ini nggak tepat. Kalau mau boleh misalnya kan penelitian ini di kapal yang bekerja di PT Nuatum Maritime Abu Dhabi boleh ya. Tapi di judulnya dihapus ya, PT Nuatum Maritime Abu Dhabi-nya dihapus ya. Karena kalau ini ada di mana tadi di judul, maka nggak boleh dibatasi ya. Jadi semua variabel yang sudah tertulis di sini tidak boleh dibatasi di sini ya. Oke itu ya untuk latar belakang sampai dengan identifikasi masalah dan batasan masalah doang ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, kalau Anda sudah mau menemukan rumusan masalah itu harus bisa membuat modelnya dulu ya.
Oke ya. Rumusan masalah harus melihat model penelitiannya atau kerangka pemikirannya ya. Nah, ini sebenarnya diulang lagi di kerangka pemikiran. Kita lihat kerangka pemikirannya ini ya. Ya, H1 penelitian apa pelatihan secara langsung berpengaruh terhadap motivasi kerja. Jadi yang sini ya. Ini H1-nya ya. Ini ya. Jadi kita ngikut ini urutannya harus sama ini 1 sampai 7 dengan yang ada di perumusan masalah ya. Di rumusan masalah ini juga ada 7 ya. Urutannya harus sama maksudnya. Pertama pelatihan terhadap motivasi di sana juga harus sama. Kalau beda nanti harus disinkronkan ya. Yang kedua kepemimpinan pengaruhnya terhadap motivasi. Yang ketiga pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang keempat dan seterusnya ya. Ini harus sama persis ya dengan yang di bab 2 ya. Di kerangka pemikiran dan hipotesis nih ya. Harus sama urutannya. Oke. Kemudian kalau sudah itu berarti tinggal tujuan penelitian ya. Jadi perumusan masalah itu dalam bentuk tanda tanya. Kenapa? Apa namanya? Ini masalah. Jadi masalah yang dirumuskannya dalam bentuk tanda tanya. Sedangkan tujuan penelitian itu dalam bentuk pernyataan ya. Bukan tanda tanya tapi pernyataan.